Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas TIF RP21D, kelompok 2 Literasi Digital. Di sini, perkenalkan, saya Siti Nur Jubaidah. Saya Sarif Nurjaman. Saya Rudi Teguh Santoso. Saya Muhammad Fajar Akbar. Nama Asep Rizky. Perkenalkan, nama saya Agus Subakti. Halo semuanya, kami dari kelas TIF RP21D, kelompok 2 Literasi Digital. Di sini, perkenalkan, saya Siti Nur Jubaidah. Nah, pada kesempatan kali ini, kami di sini akan sedikit memaparkan tentang bagaimana aman menggunakan internet. Aman menggunakan internet tentu saja dimulai dari bagaimana cara berinternet yang baik. Nah, hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, maksimalkan hal-hal yang positif dan meminimalisir penggunaan secara negatif dalam kita berinternet. Yang kedua, hargai karya cipta orang lain di internet, jangan asal sembarangan mengcopy paste, serta usahakan untuk memberikan sumbernya. Yang ketiga, teliti dengan informasi yang ada di internet. Pilah mana yang baik, mana yang asli, dan mana yang bohong atau hoax. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan memberikan tips-tips bagaimana cara aman menggunakan internet. Maka dari itu, simak dengan baik ya. Perkenalkan, nama saya Sarif Nurjaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunjukkan perilaku baik di dunia maya. Penggunaan media sosial yang bersumber dari earth.com. Berikan dukungan bagi teman atau siswa Anda dengan memberikan komentar yang positif, memberikan senyuman secara virtual, atau menekan tombol suka pada fitur media sosial. Kemudian, berikanlah pengetahuan kepada siswa Anda bahwa di dalam penggunaan internet, seringkali kita menemukan perilaku cyberbullying. Nah, didiklah siswa agar terhindar dari praktik tersebut dan memperingatkan untuk tidak melakukannya. Banyak hal yang bisa Anda beritahu seperti pengetahuan tentang undang-undang, dampak moral dan psikis, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk membuat siswa-siswi Anda dapat terus menebarkan pesan dan perilaku positif selama menggunakan internet. Selanjutnya adalah periksa pengaturan akun dan kata sandi. Biasanya, saat harus membuat kata sandi, siswa mungkin cenderung memilih yang sederhana dan mudah diingat. Bahkan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, tentunya itu sangat berbahaya. Sebisa mungkin, Anda bisa meminta siswa untuk membuat kata sandi yang sulit ditebak oleh orang lain. Bagaimana jika nanti lupa dicatat di laptop atau HP? Tentu ada aplikasi Notes. Bukan himbau pula agar siswa tidak menunjukkan ke orang lain. Jangan beritahu siapapun. Yang ketiga adalah jangan sembarangan menyebarkan rumor. Informasi di internet sangatlah banyak dan beragam, mulai dari informasi yang bermanfaat sampai yang merusak nalar dan mental. Nah, oleh karena itu, ajak siswa untuk menghindari menyebarkan rumor semacam cerita atau foto-foto yang menyakitkan, menyinggung, menuduh, sampai membuat orang lain malu. Mungkin bagi mereka itu lelucon, tapi itu bisa jadi sangat menyakitkan orang lain. Bahkan jika tidak hati-hati, hal yang lebih buruk bisa berbalik ke si penyebar rumornya. Maka dari itu, tidak ada gunanya menyebarkan cerita bohong. Perkenalkan, nama saya Agus Subakti. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya. Tidak sembarang menerima permintaan pertemanan. Siapa yang tidak senang mendapatkan permintaan pertemanan baru di sosial media? Sebagai salah satu bentuk eksistensi di dunia maya, siswa-siswa pasti dengan senang hati akan langsung menerimanya. Namun, sebagai seorang guru bisa memberi saran agar siswa bisa membiasakan untuk mengecek profil teman baru tersebut. Ini penting sekali karena banyak orang yang berpura-pura menjadi orang lain untuk niat yang tidak baik. Misalnya, untuk mencari foto-foto memang diawali sedikit sulit untuk tahu apakah orang tersebut jujur atau tidak. Tetapi kalau sekiranya tidak terlalu penting dan tidak berpengaruhnya pada kehidupan siswa, minta ia abaikan.
Sekian dari saya, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian kelima, yaitu mengenai pikirkan dahulu sebelum mengirim sesuatu. Nah, sebelum mengirim sesuatu, ingatkan siswa untuk memikirnya itu dengan sangat-sangat matang gitu. Terutama ketika sedang dalam kondisi mood atau tidak baik gitu. Karena kalau kirimnya itu sampai menyinggung dan menyakiti orang lain, wah itu mah sangat-sangat parah gitu. Kalau sampai menyinggung dan menyakiti orang lain mah, wah sangat parah gitu. Misalnya itu pada pesan di dalam kolom komentar, foto atau video. Tentunya akan jadi sulit gitu sekali mengontrol apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Nah, gimana kalau sudah terlanjur? Bisa jadi sangat tidak mungkin gitu kalau untuk menghapus atau mencabut kembali si komentar tersebut gitu. Kalau sudah terupload mah, sangat-sangat tidak mungkin gitu untuk menghapusnya itu gimana gitu. Nah, apalagi kalau sudah dibaca, sangat sudah tidak mungkin gitu. Dan apalagi ada seseorang yang melakukan screenshot, sangat-sangat parah gitu mah. Kalau udah melakukan screenshot mah. Kemudian minta kalau mengomentar itu dipikirkan dengan sangat-sangat baik gitu. Minta ya pikirkan baik-baik gitu sesuatu yang kamu bagikan itu gitu. Dan jangan membagikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, bahkan data-data gitu, bahkan data-data bank ataupun yang lainnya gitu. Oke, sekian. Yang keenam yaitu verifikasi berita sebelum dibagikan. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini sudah menjadi kebiasaan ketika mendapat informasi yang menarik langsung dibagikan ke publik. Padahal belum tahu jelas apakah konten yang kita bagikan itu baik, jelas, terverifikasi, atau berhubungan langsung dengan orang yang kita bagi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Salah satu caranya yaitu sarankan kepada setiap orang untuk mengatur akun media sosialnya menjadi privat, supaya tidak ada orang yang sembarangan membagikan hal-hal atau konten-konten yang buruk kepada akun yang kita gunakan. Nah, begitulah kira-kira hal yang perlu kita perhatikan selama kita menggunakan internet. Buat teman-teman guru, pesan ini sangat penting untuk disampaikan kepada peserta didik, baik saat proses belajar mengajar atau saat peserta didik bertanya secara personal. Momen-momen seperti ini sangat pas untuk memberikan informasi penting seperti ini, yaitu sebuah informasi tentang bagaimana cara berinternet yang aman. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.